Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan Umi. Di video kali ini saya mau bikin lontong daun pisang yang super enak. Lontongnya tuh kenyal, padat dan juga lembut. Dan ini awet tahan lama sekitar 3-4 hari di suhu ruang tanpa dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, mau tahu gimana cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Siapkan beras, di sini saya pakai 1 kilogram, tapi terserah kalian mau buat setengah kilo atau lebih dari 1 kilo juga nggak apa-apa. Berasnya ini kita cuci bersih terlebih dahulu, ya kayak kita mau masak nasi biasa. Nah teman-teman, misalkan kalian mau buat lontongnya tuh pagi, sebaiknya subuh tadi atau sekitar sepertiga malam, berasnya tuh sudah dicuci bersih terlebih dahulu, biar nanti berasnya itu udah kering, kemudian gampang dimasukkan ke dalam daun pisangnya ya. Nah ini berasnya sudah dicuci bersih, ditiriskan seperti ini biar nanti airnya turun. Jadi saat masukkan ke dalam daun pisang atau ke dalam plastik atau ke dalam ketupat, berasnya tuh nggak gumpal-gumpal, nggak lengket di tangan, jadi akan tetap kering kayak beras biasa. Nah ini seperti ini. Kalau mau cepet, ini berasnya boleh juga dikipas angin, jadi cepet nanti keringnya seperti ini. Selanjutnya siapkan daun pisang, mau diganti pakai plastik juga boleh, pakai ketupat juga boleh. Untuk nanti cara masaknya juga sama. Nah ini daun pisangnya aku dobelin dua seperti ini. Kalau nggak didobel satu juga boleh, nanti asal daunnya itu lebih lebar ya. Nah ini daun pisangnya pertama aku gulung-gulung seperti ini. Sebenarnya untuk membungkusnya juga beda-beda cara ya. Ada yang digulung seperti ini, ada yang digulung pakai cetakan bambu, cetakan stainless, atau bentuknya itu yang kayak dipincuk, tapi bukan dipincuk ya, kayak mau ngebungkus toge itu ya. Kalau di kampung aku juga ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk teknik membungkusnya tuh terserah kalian mau dibuat model apapun ya. Dan ini setelah daunnya digulung, bagian ujungnya kita semat dengan tusukan gigi kayak gini, atau pakai lidi juga boleh. Nah ini kita bentuk tabung seperti ini ya. Terus kita isi berasnya sampai setengah bagian daun pisang. Nah kalau bagian berasnya itu udah kering tuh enak teman-teman ya, masuknya itu langsung mabiur kayak gini, nggak ada yang lengket-lengket di tangan, dan juga nggak perlu pakai sendok makan untuk masukkan beras ke dalam daun pisangnya. Nah kalau kira-kira sudah setengah bagian daun pisang ini, sekarang kita akan semat lagi kedua ujungnya dengan tusukan sate atau tusuk gigi. Kalau pakai plastik juga sama ya, sekitar setengah bagian dari plastik. Pakai ketupat juga sama. Tapi dilihat lagi dari jenis beras yang kalian gunakan. Kalau berasnya itu beras lembek, jumlah berasnya bisa ditambah lagi. Ini aku pakai beras perah, jadi menurut aku setengah bagian gini udah cukup banget. Biar rapi, kedua ujungnya kita gunting. Nah di tempat kalian biasanya suka bikin ketupat atau bikin lontong daun pisang atau lontong plastik nih teman-teman. Nah kira-kira seperti ini bentuknya, maaf kalau kurang rapi ya. Nah ini kalau sudah selesai semuanya dibungkus, sekarang ini siap akan kita rebus. Jadi walaupun bentuknya seperti ini, nanti kalau udah mateng akan tetap menyerupai tabung ya. Sekarang kita siapkan dandang atau kukusan. Nah untuk menyusunnya boleh diletakkan secara tegak berdiri ataupun ditidurkan seperti ini. Nanti kalau udah mau matang juga dia akan bangkit berdiri ya. Kalau semuanya sudah masuk, sekarang kita akan siram dengan air. Ini kita kasih sampai nanti semua lontongnya itu tercelup dengan air atau terendam dengan air. Sampai penuh juga nggak apa-apa. Kemudian ini akan kita masak. Mau dimasak pakai api kompor ataupun pakai kayu bakar itu juga boleh. Untuk durasinya ini kita masak sekitar 3-4 jam. Pokoknya sampai lontongnya benar-benar matang. Jadi nanti lontongnya tanak, nggak gampang basi. Sampai sekitar 3 atau 4 hari di suhu ruang. Biasanya di tempat saya kalau masak ketupat pun juga sama. 3-4 jam itu lontong baru diangkat. Pakai plastik juga sama ya. Justru nanti akan membuat lontongnya itu benar-benar tanak. Nah ini sesekali boleh dilihat-lihat kalau sudah mendidih, semisal airnya sudah menyusut atau berkurang, ini boleh ditambah air lagi. Mau pakai air panas atau pakai air keran juga boleh, sama saja. Kita tutup lagi dan masak lagi sampai matang. Teman-teman, ini tadi saya masaknya selama 3,5 jam. Lontongnya udah matang, siap untuk diangkat. Ini untuk tempatnya saya pakai baskom, saya alasi pakai sarangan kukusan ya seperti ini biar nanti airnya itu turun.
Dan untuk meletakkannya, kita letakkan secara berdiri di dalam wadah, biar nanti airnya turun sehingga lontongnya nggak terendam dengan air dan nggak gampang basi. Kalau memasak lontong menggunakan daun pisang ataupun ketupat, tidak bisa dimasak dengan metode hemat gas 537 ya, tapi wajib banget dengan metode lama seperti ini. Tapi kalau pakai plastik bisa digunakan metode hemat gas 537, sudah pernah saya share di video sebelumnya, kalian tinggal scrolling aja. Nah ini kita letakkan secara berdiri seperti ini. Kita biarkan sampai lontongnya benar-benar dingin, baru nanti bisa dipotong-potong. Karena kalau masih hangat, apalagi masih panas, lontongnya itu masih banyak, jadi bakalan lengket kemana-mana. Lontong sudah dingin, sekarang bisa kita potong-potong dan sajikan dengan menu lebaran kesukaan kalian. Mau pakai opor, pakai rendang, pakai pecel, itu pun tetap enak. Oh ya teman-teman, jika kalian memasak lontong menggunakan presto, itu waktunya bisa dipersingkat lagi sekitar 1 sampai 1,5 jam aja udah mateng lontongnya. Nah ini dilihat, tekstur lontongnya benar-benar padat, kenyal dan juga lembut. Ini hasilnya sempurna banget. Jadi lontongnya tuh nggak benyek, tapi tetap kokoh, empuk, lembut dan juga padat. Nah seperti ini, cantik banget hasilnya ya. Aromanya pun juga enak, aroma daun pisang tuh emang kalau dibuat lontong itu beda ya. Tinggal disajikan dengan menu kesukaan kalian, dijamin bakalan bikin nagih. Nah selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.